الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. قال الله في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah ada di antara kalian yang wafat kecuali kalian dalam keadaan berislam kepada Allah. Dan waqala aidan, dan Allah juga berfirman di awal khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan nasihat yang kedua ini. Qal ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah semua kalian kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida. Berkatalah perkataan yang tepat, yang benar. Berdakwahlah, ajaklah kepada kebaikan, laranglah dari kemungkaran. Wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum. Dengan itu Allah perbaiki amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan dakwah itu, dengan mengajak orang pada kebaikan tadi, Allah perbaiki amalan kalian. Yang kurang disempurnakan, yang sedikit dibanyakkan. Hanya milik Allah lah kesempurnaan. Yuslih lakum a'malakum. Lebih dari itu, dengan berdakwah, dengan mengajak orang dalam kebaikan. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berfirman, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah, dan siapa yang taat pada Allah wa rasulah, dan pada rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka dialah orang yang menang dengan kemenangan yang besar. Wa qala fi awwalin nisa, Nabi juga membaca di awal khutbah Jumatnya pembuka surah An-Nisa, ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian semua kepada Tuhan kalian Allah, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakan kalian dari satu jenis makhluk, Adam namanya. Wa khalaqa minha zawjaha, lalu Allah ciptakan pasangannya untuknya, Hawa namanya. Wa bassa minhuma, dan Allah jadikan dan Allah ciptakan dari keduanya rijalan katsiran wa nisaa, banyak laki-laki dan banyak perempuan dari keturunan mereka. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang kalian hanya meminta memohon kepada Allah, wal arham, sambunglah silaturahim di antara kalian, berkasih sayanglah sesama kalian. Wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, sungguh Allah Maha mengawasi amalan kalian. Saudara sekalian, Allah sangat mencintai angka 7. Di antara bukti cintanya Allah katakan sendiri dalam Al-Quran dengan angka 7 itu. Kata Allah, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. Sab'an, sab' 7. Kata Allah, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ, kami telah berikan kepadamu wahai Muhammad, sab'an minal mathani, 7 ayat khusus, 7 ayat spesial yang diulang-ulang. Al-Hijr, sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Lalu kami berikan kepadamu Quran yang agung. Padahal 7 ayat yang diulang-ulang ini, saudara sekalian, ada dalam Al-Quran itu sendiri, tapi penyebutannya khusus, spesial. Angkanya disebut 7. Sab'an minal mathani, kata Allah. 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu apa? Surah Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah itu sendiri bagian dari Al-Quran yang disebutkan setelahnya. Kita lihat lagi saudara sekalian. Dan itulah cara Allah menspesialkan sesuatu. Sama ketika kita kemudian membaca surah Al-Qadar di malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Siapa yang turun? Tanazzalul malaikah, turun semua malaikat. Tapi ada yang disebut khusus, warruh. Siapa ar-ruh? Jibril.
Allah pisahkan ar-ruh dari malaikat-malaikat semuanya. Kata Allah, tanazzalul malaika war-ruh fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Tapi Allah pisahkan Jibril sendiri untuk menunjukkan Jibril spesial di hadapan Allah. Dia tidak seperti malaikat yang lain. Dia punya tempat khusus di hadapan Allah. Tanazzalul malaika war-ruh. Padahal Jibril jenisnya juga malaikat, tapi penyebutannya khusus. Saudaraku yang dimuliakan Allah, selain Al-Fatihah yang disebut 7 ayat yang diulang-ulang, Allah juga menyebut tentang 7 lapis langit, 7 tingkatan langit. Kata Allah, sab'a samawatin tibaqa. Kata Allah, kami ciptakan langit, sab'a samawat, 7 langit bertingkat-tingkat, 7. Allah sebutkan, Allah pilih. Saudaraku yang dimuliakan Allah, itulah kenapa para ulama memberikan nasihat kepada kita. Bulan ke-7 dari bulan-bulan yang ada, itu salah satunya bulan pilihan, bulan Rajab. Hari ini kita berada di bulan Rajab, bulan ke-7 setelah kemudian Allah susunkan. Ayatnya dalam At-Taubah ayat 36. Ingat-ingat ayat 36. Setelah ini Anda boleh buka Al-Quran, buka terjemahannya setelah sholat Jumat, baca baik-baik ayatnya. Ayat yang luar biasa, ayat yang menunjukkan bahwa tidak ada waktu di muka bumi ini kecuali sudah diatur oleh Allah. Bahkan waktu-waktu itu ada, waktu-waktu itu diciptakan bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi. Allah berfirman dalam At-Taubah ayat 36, inna iddatasy syuhuri 'indallah, sungguh jumlah bulan di sisi Allah isna asyara syahra, ada 12 bulan. Jadi 12 bulan sebelum ada Januari, Februari, Maret, itu sudah diciptakan oleh Allah 12 bulan dengan nama-namanya, dengan waktu-waktunya. Belum ada manusianya, Adam belum diciptakan, Hawa apalagi. Allah sudah ciptakan langit dan bumi. Kata Allah, yauma khalaqas samawati wal ard. Ini Al-Quran ayat Taubah ayat 36. Ketika kami ciptakan langit, ketika kami ciptakan bumi, yauma khalaqas samawat wal ard, kami ciptakan bersamaan dengan itu bulan-bulan. Disebutkanlah isna asyara syahran, 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam ayat Allah, di dalam kitab Allah. Muharram bulan pertama, Safar bulan kedua, Rabiul Awal bulan ketiga, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir bulan keempat, Jumadal Ula, Jumada Tsani, Jumadal Akhir kelima dan keenam, Rajab bulan ketujuh. Dan kita berada di awal Rajab. Angka 7 spesial. Bulan Rajab spesial karena disebutkan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang spesial. Apa saja Ustaz? Kita lanjutkan dulu. Kemudian yang ke-8 setelah Rajab, Sya'ban, lalu Ramadan bulan ke-9. Paling istimewa bulan turunnya Al-Quran. Syawal bulan ke-10. Kemudian bulan-bulan haji dimulai dari Syawal, bulan 11 Dzulqa'dah, bulan 12 Dzulhijjah. Dari 12 bulan ini kata Allah, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang sangat spesial. Disebutkanlah 4 bulan itu dalam hadis Nabi yang menyebutkan memilih 12 bulan ini. Ayatnya di Quran 12 bulan, 4 bulan istimewa. Para ahli tafsir menafsirkannya dengan hadis Nabi. Rasulullah SAW mengatakan, salasun mutawaliyatun, 3 bulan berurutan. Apa saja? Bulan 11 Dzulqa'dah, bulan 12 Dzulhijjah, dan bulan 1 Muharram. 3 berurutan kata Rasulullah, dan 1 terpisah yaitu Rajab. Kata para ulama, 4 bulan ini Allah melanjutkan ayatnya, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi diri kalian di 4 bulan ini. Ini dalam At-Taubah ayatnya, jangan berbuat zalim di bulan ini. Bahkan saudara sekalian,
Saking sucinya bulan ini, dikategorikan bulan hurum, tidak boleh Nabi berperang di 4 bulan ini. Tidak ada dalam sejarah Islam semenjak Rasulullah SAW diturunkan ayat ini, tidak ada peperangan di bulan ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Karena 4 bulan ini adalah 4 bulan mulia, 4 bulan suci. Minha arba'atun hurum. Maka Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan ini. Jangan coba-coba bermaksiat di bulan ini. Jangan coba-coba bikin dosa di bulan ini, saudara sekalian. Karena di bulan ini maksiat yang dikerjakan oleh anak cucu Adam, dosanya lebih besar dibandingkan di bulan-bulan lain. Kalaulah berperang yang menjadi syariat Allah kepada Rasulullah untuk menegakkan Islam tidak diperbolehkan di bulan ini, apalagi orang-orang yang berbuat maksiat pada dirinya, terlebih orang-orang yang berbuat maksiat kepada orang lain. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, izinkan saya mengajak pada semua jamaah sekalian untuk banyak beramal soleh di bulan Rajab ini. Ini bulan istimewa, bulan suci. Yang kedua, dia bulan di antara 4 bulan suci, dia masuk di bulan suci ini. Yang kedua, Rajab adalah bulan yang dikategorikan bulan ke-7, yang mana tadi Allah sering sekali menyebutkan angka 7 spesial dalam Al-Quran. Kata para ulama, ada sesuatu di Rajab yang menjadikan dia khusus sehingga Allah memilihnya menjadi bulan ke-7. Allah pilih langit 7 lapis bertingkat-tingkat. Allah pilih Al-Fatihah 7 ayat menjadi bukti Allah senang dengan angka 7. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang kalau disenangi sama seseorang, orang itu akan banyak menyebutkan namanya, orang itu akan banyak mendoakan dia. Begitulah Allah ketika menyebutkan sesuatu, jika Allah ulang-ulang, saudara sekalian, kata para ulama tafsir kita, ini menandakan Allah senang dengan sesuatu. Allah sebutkan angka 7 itu berkali-kali pada lapis langit, pada surah Al-Fatihah, dan pada tempat-tempat yang lain. Menandakan, saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita harus berintibah, fokus pada apa yang 7 ini. Ashabul Kahfi, dalam riwayat yang benar, mereka 7, sab'atun wasaminuhum kalbuhum, dan yang ke-8 anjingnya. 7 pemuda dan yang ke-8 anjing yang menemaninya. Ini juga menjadi bukti luar biasa bahwa Allah mengatur semuanya dalam Al-Quran. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari menjadikan momentum Rajab ini momentum berubah, momentum bertaubat, momentum minta ampun. Kalau tadi saya katakan semua yang bikin dosa, maka dosanya lebih besar hukumannya, lebih berat di sisi Allah dari bulan-bulan yang lain. Karena ini 4 bulan suci. Maka sebaliknya, saudara sekalian, semua yang beramal soleh di 4 bulan ini, terlebih juga ini di bulan Rajab yang kita hari ini berada di dalamnya, maka semuanya dilipat gandakan Allah. 2 rakaat salat sunnah duha, beda pahalanya dilakukan di bulan 4 bulan ini atau dilakukan di bulan yang lain. 4 bulan yang suci ini Rajab termasuk. Maka jangan sampai kemudian Anda sia-siakan momentum ini untuk banyak bertobat pada Allah. Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Perbanyak di bulan Rajab, perbanyak di 4 bulan suci ini, Ustadz, selain bulan Rajab dan dengan 3 bulan yang tadi yang Allah katakan Ashhurul Hurum, bulan-bulan suci. Maka yang paling pertama saya nasihatkan, perbanyak taubat pada Allah. Dan taubat itu 2 kuncinya. 1, mengakui kezaliman, mengakui kesalahan pada Allah. Yunus berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Kata Yunus, saya hambamu yang zalim. Nabi Yunus mengakui kesalahannya, mengakui kekhilafannya dengan mengatakan saya hambamu yang zalim. Adam ketika diturunkan ke bumi, Rabbana zalamna anfusana. Kata Adam dalam Al-A'raf ayat 23, Adam dan Hawa keduanya mengatakan, Rabbana ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah banyak menzalimi diri kami. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, apa yang membuat Anda ragu ketika Rasulullah dalam Sayyidul Istighfar, doa Sayyidul Istighfar, pemimpin para istighfar, Nabi mengatakan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, saya hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi. Lihat di dalam isi doa Sayyidul Istighfar, Nabi mengatakan wa abu'u bi dzanbi, ya Allah, saya mengaku banyak dosaku,
Padahal Nabi tidak punya dosa. Padahal Nabi tidak punya kesalahan. Dia sudah dibersihkan oleh Allah sejak dia kecil. Tapi Nabi mengatakan, wa abu ubi dzanbi, ya Allah banyak sekali dosaku. Saya mengaku banyak khilafku. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Rajab perbanyaklah saudara sekalian untuk mengaku banyak dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah perbanyaklah amal soleh, yang kemudian amal soleh itu Anda bisa dikalikan, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga saudara sekalian, yang terakhir, di bulan Rajab perbanyaklah berdoa kepada Allah. Karena di bulan ini doa insya Allah dengan keutamaan, kemuliaan, kesucian bulan ini Allah akan mudahkan untuk diijabah. Amal soleh Ustaz apa saja? Banyak sekali. Boleh memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah, sholat duha, sholat tahajud. Jika orang tua masih hidup, doakan. Jika dia sudah meninggal, sempatkan berziarah kubur. Niatkan untuk memuliakan, mendoakan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kata Rasulullah, dulu saya larang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang ziarahilah kuburan. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena kuburan itu mengingatkan kalian tentang kampung akhirat. Menziarahi kubur, apalagi kuburan orang tua, apalagi kuburan keluarga, yang jelas kita niatkan untuk pahalanya, maka insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk istiqamah. Sampaikan nasihat ini kepada seluruh keluarga kita di rumah-rumah kita, agar mereka menghidupkan solat malam, agar mereka solat duha, agar mereka banyak mengaji, agar mereka banyak bersedekah. Sampaikan pada istri Anda, keluarga Anda, sampaikan di grup-grup Anda bahwa kita berada di bulan Rajab. Jangan banyak-banyak gibah, jangan banyak-banyak mengadu domba, jangan banyak-banyak melakukan maksiat, karena yang sedikit saja dosanya begitu besar, apalagi yang banyak. Stop diri dari semua maksiat, stop diri dari semua hal-hal yang menjadikan Allah murka pada kita. Bertaubat, minta ampun. Inilah momentumnya saudara sekalian. Kalau di bulan Rajab ini kita tidak maksimalkan, maka subhanallah akan sangat sulit kita menghadapi bulan istimewa yang tinggal 2 bulan lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un, wastaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurul barrur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammadin ibni Abdillah salawatu rabbina wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu ada sebuah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadisnya lemah, hadisnya dhaif, tetapi dalam fadilah amal dan dalam doa boleh kita lakukan, boleh kita baca. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Wa Sya'ban, dan berkahilah kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami, sampaikan usia kami ya Allah untuk sampai pada bulan Ramadan. Di antara para salafus saleh, di antara mereka hidupnya dari Ramadan ke Ramadan. Bahkan di antara mereka hidup dengan mengatakan, ya Allah sampaikan saya pada bulan Ramadan. Dan setelah selesai Ramadan dia bilang lagi, ya Allah panjangkan umurku sampai ketemu lagi Ramadan. Dan subhanallah ada athar yang begitu kuat yang kemudian kita bisa gunakan. Ya Allah berkahilah kami di Rajab, berkahilah kami di Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Rajab ini menjadi momentum kita membersihkan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang lebih mulia dan lebih istimewa, menghadapi banyak keutamaan di bulan Ramadan, termasuk turunnya Al-Quran, termasuk kemuliaan Lailatul Qadar, dan banyak lagi saudara sekalian. Ubah diri kita melalui momentum Rajab ini. Kita berdoa kepada Allah. Terkhusus saya mendoakan ayahanda Ustaz Das'at Latif yang subhanallah telah Allah panggil atas nama Haji Abdul Latif. Kita mendoa pada Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya, memaafkan kesalahan-kesalahannya, melapangkan kuburnya. Allahumma gfir lahu warhamhu
وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ونكه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. Dan terkhusus untuk ibunda beliau yang namanya menjadi nama masjid ini, Masjid Hadjah Sitimang. Kita doakan ibunda beliau panjang umur, selalu dalam kesehatan, selalu dalam taat, istiqamah, dan Allah selalu berkahi umurnya, diberikan anak-anak yang saleh dan salehah, cucu-cucu yang saleh dan salehah. Allahumma fatha, Allahumma hafad Hadjah Sitimang ya Allah. Allahumma barik umraha, Allahumma barikha fi qawli wal amal, Allahumma barik hayataha, Allahumma ja'al awladaha wa banataha minas salihin, waj'al awladaha wa banataha min ahli al-Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk. Dan kami doakan sahabat kami, guru kami Ustaz Das'at Latif, agar Allah selalu menjaganya, memberikan kepadanya kesehatan, memberikan padanya kekuatan dalam berdakwah, dimudahkan lisannya untuk mengaji, dimudahkan lisannya untuk membaca ayat-ayat Allah, menghafalkannya, dimudahkan lisannya untuk memahamkannya kepada banyak orang. Allahumma mahfad Ustaz Das'at Latif ya Rabb, Allahumma mahfadhu bihifdzika tam, Allahumma ja'alhu min awliya'ikas salihin, Allahumma ja'alhu min ibadikal muttaqin, Allahumma ja'alhu min ahli al-Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk. Taqabbal da'watahu, taqabbal da'watahu, taqabbal da'watahu, innaka antal mujibu da'wat ya mujibas sa'ilin wa ya mujibad da'wat. Dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Gaza. Allahumma unsur ikhwanana al-mustad'afin al-mujahidin fi Gaza, Allahumma ansurhum fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-mujahidin fi Suria wa fil Yaman wa fi Sudan wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum ya qawiyyu ya aziz. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma innaka ya Allah anta 'allamul ghuyub wa anta 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurhum bi quwwatika ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Dan untuk kedua orang tua kita semua, Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis salat.